Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfu Sana Lubis. Di sini saya mau ngebahas tentang deadlock. Yang pertama saya mau ngebahas tentang pengertian deadlock. Deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang dapat digunakan berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai, atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya. Oke, sebagai contohnya di sini contohnya prosesor, channel I/O, disk. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh program, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Oke, di sini saya mau ngebahas lagi mengenai pengoperasian I/O. Yang pertama, meminta atau request, meminta pelayanan perangkat masukan atau keluaran, memakai use, memakai perangkat masukan atau keluaran. Nah, yang ketiga adalah melepaskan atau release, melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Selanjutnya saya mau ngebahas mengenai resource. Resource dapat berupa hardware device seperti tape drive, memori, atau berupa informasi, record dalam suatu basis data, variabel global, dan lain-lain. Oke, di sini ada dua resource, yaitu resource printable adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Resource printable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi, atau resource jenis ini tidak sering menyebabkan deadlock ya. Terus di sini saya akan membahas mengenai diagram graph. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resource, seperti fisik atau perangkat memori, logika, log database record, sistem operasi, PCB slot. Nah, yang terakhir ada aplikasi atau berkas. Oke, suatu graph dapat dilihat dari perputaran resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama, jika ada perputaran berarti tidak terjadi deadlock. Yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Nah, yang ketiga, resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Oke, next. Ini di sini saya ada grafik ya. Kalian bisa lihat ini grafiknya ya tentang deadlock tadi. Grafik maksudnya graf dengan deadlock maksudnya. Oke. Di sini fakta, saya mau ngebahas tentang fakta tentang deadlock dalam US. Oke, pada Windows NT deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Covernya adalah dibuat sederhana.
pada Linux untuk mengetahui apakah terjadi deadlock, yaitu dengan menggunakan XUSView untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Oke. Di sini saya mau ngebahas lagi tentang kondisi untuk terjadinya deadlock, yaitu yang pertama mutual exclusion atau mutual exclusion conditional. Nah, yang kedua di sini ada kondisi genggam dan tunggu atau hot and wait, kondisi non preemptation atau non preempting condition. Nah, yang keempat ada kondisi menunggu secara sirkular atau circular at wait condition. Nah, kemudian di sini ada kondisi saat terjadinya deadlock. Terjadi deadlock bila terdapat 3 kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Yang kedua ada deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan terjadinya deadlock. Nah, yang ketiga, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara semestinya. Oke, di sini saya mau ngebahas metode mengatasi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Ketiga, menghindari deadlock atau avoidance. Nah, yang keempat ada pencegah deadlock atau prevention. Nah, mengabaikan masalah deadlock. Yang pertama ada algoritma or cheats. Yang kedua, menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Nah, yang ketiga, dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Oke, di sini next saya mau ngebahas mengenai deteksi. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Oke, next saya mau ngebahas perbaikan atau pemulihan. Di sini ada preemption, yaitu mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya. Yang kedua, melacak kembali. Yang ketiga, menghentikan proses yang menyebabkan deadlock. Cara paling umum digunakan ya ini ya. Oke, kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, yang paling jarang memakai prosesor. Yang paling sedikit hasil programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Yang keempat, yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. Oke, nah yang kelima, yang memiliki prioritas terkecil. Oke, di sini saya mau ngebahas mengenai lagi menghindari deadlock. Cara untuk menghindari deadlock yang pertama, jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan ke peminta. Yang kedua, jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaannya akan diberikan. Oke, di sini saya mau ngebahas yang terakhir itu tentang pencegahan deadlock. Ini yang paling penting ya untuk pencegahan deadlock, supaya kalian tahu gimana sih cara pencegahan deadlock. Di sini saya mau ngebahas tentang pencegahannya, yaitu yang pertama, sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion maksud saya. Jika proses sedang memegang sumber daya tertentu untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Yang ketiga, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Nah, yang terakhir, beri pengurutan linear terhadap tipe-tipenya tadi ya. Oke, itulah tadi mengenai deadlock. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.